Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Baik, pada kesempatan malam hari ini, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai penelitian atau proposal kami yang berjudul Peningkatan Pemasaran Paket Wisata Melalui Media Sosial pada Farms Group. Namun sebelum kami menjelaskan mengenai isi proposal atau penelitian kami, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Andre Giovanni, kemudian ada saudara Ismail Ghazi Haryatama, selanjutnya ada Anissa Latifa Adisanti, dan yang terakhir ada Rizky Amalia Rahmawati yang merupakan anggota dari kelompok kami. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke isi dari proposal atau penelitian kami. Yang pertama yaitu ada latar belakang yang akan disampaikan oleh saudari Anissa Latifa Adisanti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Jadi di sini saya akan memaparkan latar belakang dari proposal ini. Jadi menurut Kodiat, pariwisata merupakan sebuah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan mencari keserasian, keseimbangan, maupun kebahagiaan dalam dimensi sosial budaya, ilmu, maupun alam. Nah, dalam hal ini tentunya kita memerlukan sesuatu yang menunjang perjalanan ini agar menjadi perjalanan yang lancar atau bisa meminimalisir kendala-kendala yang akan ditemukan dalam perjalanan. Nah, salah satu produk yang dimaksud adalah paket wisata. Jadi paket wisata menurut Holloway dan Humphreys adalah gabungan dari komponen-komponen pariwisata yang ditawarkan atau dijual kepada wisatawan dalam satu harga. Nah, salah satu perusahaan yang menawarkan paket wisata adalah perusahaan PEMS Group. Jadi PEMS Group ini sendiri memasarkan atau menawarkan paket wisatanya melalui sosial media. Jadi seperti yang kita tahu, sosial media masih unggul atau masih menjadi ujung tombak dalam menggait masyarakat yang tertarik dengan produk terkait. Nah, namun PEMS Group ini memiliki kendala atau masalah dalam pemasarannya atau menawarkan produknya kepada wisatawan, di mana masalahnya adalah dalam pengelolaan atau kurang maksimalnya pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan ini. Yang mana hal ini dapat membuat konsumen sulit mencari informasi atau mendapatkan informasi, ragu-ragu dan bahkan tidak tertarik dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan ini. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, ada bagaimana teknis pemasaran paket wisata oleh PEMS Group. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi dan program pemasaran yang bisa diterapkan oleh PEMS Group untuk meningkatkan penjualan paket wisata. Kemudian ada tujuan penelitian. Di sini yang pertama, mengetahui teknis pemasaran paket wisata oleh PEMS Group. Yang kedua, mengetahui strategi dan program pemasaran yang bisa diterapkan oleh PEMS Group untuk meningkatkan penjualan paket wisata. Saya alihkan ke moderator. Terima kasih untuk Kakak Anissa Latifah Arisanti yang sudah menjelaskan mengenai latar belakang dari isi proposal kita. Selanjutnya kita akan menuju ke landasan teori yang akan dijelaskan oleh Saudara Ismail Ghazi Hardiatama. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, pada bagian ini kita memasuki bagian landasan teori. Jadi, landasan teori proposal ini tentunya akan menjelaskan tentang teori-teori menurut para ahli sesuai judul proposal ini, yakni peningkatan pemasaran paket wisata melalui media sosial pada PEMS Group. Baik, langsung saja kita masuk. Jadi pada poin pertama, jadi peningkatan. Apa sih itu peningkatan? Jadi menurut ADS pada tahun 2003, peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti lapis atau lapisan dari suatu yang kemudian membentuk susunan
Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Lalu pemasaran. Jadi pemasaran di sini adalah proses menciptakan, mendistribusikan, mempromosikan, dan menetapkan harga barang, jasa, dan gagasan untuk memfasilitasi relasi pertukaran yang memuaskan dengan para pelanggan dan untuk membangun dan mempertahankan relasi yang positif dengan para pemangku kepentingan. Itu adalah dikutip dari Ciptono dan Diana pada tahun 2020. Lalu itu media sosial. Tentunya di sini teman-teman pasti sudah banyak yang paham sebenarnya apa itu media sosial. Namun menurut kata ahli dari Taprial dan Priyakanwar pada tahun 2012, media sosial adalah media yang digunakan oleh individu agar menjadi sosial atau menjadi sosial secara daring atau online, dengan cara berbagi isi, berita, foto, dan lain-lain dengan orang lain. Lalu itu paket wisata. Menurut Rohani pada tahun 2021, paket wisata ialah suatu produk yang dijual di Biro Perjalanan Wisata yang sudah termasuk dengan hotel, makan, transport, serta destinasi sesuai dengan yang dibayarkan di Biro Perjalanan Wisata. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Yes. Oke, terima kasih untuk Kakak Ismail Ghazi Haryatama yang sudah menjelaskan mengenai landasan teori. Selanjutnya ada kerangka pikir dan metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Saudari Rizky Amalia Rahmawati. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator. Jadi kerangka pikir yang kami tampilkan menjelaskan tentang alur pemasaran paket wisata menggunakan media sosial. Jadi pemanfaatan media sosial ini juga mempengaruhi faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pemasaran. Dan metode penelitian yang kami gunakan yaitu deskriptif kualitatif. Maka proses pengumpulan datanya yaitu melalui observasi dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, kami akan melakukan analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, apabila semua data sudah valid dan telah diuji keabsahan datanya, baru bisa dikatakan pemasaran media sosial yang optimal. Selanjutnya, metode penelitian yang kami gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan pendekatan SWOT dan teknik pengumpulan data yang kami lakukan adalah observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Pada tahap ini, data yang kami kumpulkan dimanfaatkan untuk menjawab persoalan yang sudah diajukan dalam rumusan masalah. Data-data yang didapatkan menggambarkan keadaan objek penelitian yang bersifat deskriptif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan. Jadi data yang bersifat uraian-uraian tersebut bersifat kualitatif. Kami berfokus pada hal pemasaran, yaitu bagaimana strategi dan program pemasaran yang dapat diterapkan oleh FEMS Group untuk meningkatkan penjualan paket wisatanya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kakak Rizky Amalia Rahmawati atas penjelasannya. Baik teman-teman, berdasarkan penjelasan dari para pemateri kita tadi, jadi bisa kita simpulkan ya. Yang pertama yaitu ada latar belakang yang berisikan bahwa teknik pemasaran paket wisata yang masih belum maksimal dari FEMS Group melalui media sosial. Kemudian yang kedua yaitu ada landasan teori mengenai peningkatan dan pemasaran paket wisata melalui media sosial. Kemudian selanjutnya ada kerangka pikir yang berisikan tentang pemanfaatan media sosial yang harus memperhatikan faktor pendukung serta faktor penghambat yang harus diperhatikan oleh FEMS Group sehingga nanti bisa menghasilkan suatu output yang bisa menjadi solusi yang bisa diterapkan oleh FEMS Group ke depannya. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian yang berisikan tentang analisis, deskriptif, dan kualitatif yang menggunakan teknik studi kepustakaan, dan dokumentasi. Baik teman-teman, cuma itu kesimpulan dari presentasi tadi, dan mungkin cuma ini presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya tutup dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.